الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang ulama yang sangat luar biasa karamahnya. Aceh harus bangga dan dunia harus tahu, Aceh adalah bumi aulia, buminya para wali Allah. Banyak sekali aulia di Aceh ataupun wali Allah yang ada di Aceh, baik itu yang terkenal maupun yang tidak. Salah satunya adalah Abu Ibrahim Waila, dan bahkan salah satu presiden Indonesia yaitu Gus Dur sangat mengagumi beliau. Simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan videonya sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sebagai tokoh yang dihormati dan dikagumi banyak orang, rumah Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan para tamu, baik dari warga NU, pejabat, politisi, wartawan, dan sebagainya. Gus Dur menerima tamu-tamunya biasanya dengan pakaian non-formal. Karena kondisi fisiknya yang sudah melemah, biasanya bertamu diajak mengobrol sambil tiduran di lantai. Nuruddin Udin Hidayat yang merupakan salah satu santri Gus Dur, suatu ketika ia merasa terheran-heran ketika ada tamu. Gus Dur meminta untuk digantikan pakaiannya dengan kain sarung dan peci, seperti ketika mau salat Idul Fitri. Seumur-umur, ia belum pernah melihat Gus Dur seperti itu. Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan agar tidak masuk rumah dahulu sampai Gus Dur dipinjami salah satu sarung milik santrinya agar bisa cepat berganti pakaian. Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh tersebut berpakaian sangat sederhana, dekil, dan memakai celana seperti yang biasa dipakai oleh bakul dawet ataupun penjual dawet. Tamu tersebut diantar oleh salah satu aktivis Aceh waktu itu. Perilaku Gus Dur dan tamunya juga aneh waktu itu. Setelah keduanya bersalaman, Gus Dur pun duduk di karpet, demikian pula tamunya. Tetapi tak ada obrolan di antara keduanya. Gus Dur seperti tertidur dalam posisi duduk, tamunya juga dalam posisi yang sama. Saling berhadap-hadapan, mungkin mereka berdua tengah berbincang-bincang. Tetapi yang berdialog adalah ruhnya mereka. Suasana menjadi sunyi yang berlangsung sekitar 15 menit kurang lebihnya. Setelah sang tamu bangun, dia langsung pamit pulang. Tak ada pembicaraan. Udin karena merasa penasaran, ia bertanya, "Tidak masalah Bapak menerima tamu seperti ini? Sangat istimewa. Siapa dia, Pak?" tanya Udin. Kemudian Gus Dur menjawab, "Itu adalah wali." "Apakah ada wali seperti itu selain beliau di Indonesia?" tanya Udin, yaitu santri Gus Dur dan sekaligus saat asisten Gus Dur waktu itu. "Tidak ada, adanya di Sudan," jawab Gus Dur. Orang yang sangat dihormati Gus Dur tersebut ternyata adalah almarhum Tengku Ibrahim Waila dari Waila, Aceh Barat. Abu Ibrahim Waila adalah salah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Keramat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di Waila ataupun Aceh Barat, bila seseorang meninggal, ribuan orang datang melayat ataupun takziah
kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Waila. Hampir 30 hari meninggalnya Abu Ibrahim Waila, masyarakat Aceh berduyun-duyun datang melayat ke Kampung Pasi, Aceh, Kecamatan Waila, Aceh Barat, sebagai tempat peristirahatan terakhir Abu Ibrahim Waila. Selama 30 hari, ribuan orang setiap hari tak kunjung berhenti datang menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Abu Ibrahim Waila itu. Sehingga pihak keluarga menyediakan 400 kotak air aqua gelas dan 3 ekor lembu setiap hari dari sumbangan pemerintah Aceh waktu itu, untuk menjamu tamu yang datang silih berganti ke tempat wafatnya Abu Ibrahim Waila. Begitulah pengaruh keulamaan Abu Ibrahim Waila dalam pandangan masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan. Abu Ibrahim Waila yang bernama lengkap Tengku kira-kira sama seperti Ustadz ataupun Kiai, yaitu Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husein. Dilahirkan di Kampung Pasi, Aceh Barat pada tahun 1919 Masehi. Menurut riwayat pendidikan formal Abu Ibrahim Waila, hanya sempat menamatkan sekolah rakyat atau SR. Selebihnya, beliau menempuh pendidikan dayah ataupun pesantren salafiyah ataupun pesantren tradisional selama hampir 25 tahun lamanya. Sehingga dalam sejarah masa hidupnya, Abu Ibrahim Waila pernah belajar 12 tahun pada Syekh Mahmud, yaitu seorang ulama asal Loknga, Aceh Besar, yang kemudian mendirikan dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat. Di antara murid Syekh Mahmud ini, selain Abu Ibrahim Waila, juga Syekh Mudawali Al-Khalidi, yang dikenal sebagai seorang ulama tarekat Naksabandiyah yang sangat tersohor di Aceh. Konon, Syekh Mudawali hanya sempat belajar pada Syekh Mahmud sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke Aceh Besar dan belajar pada Abu Haji Hasan Krungkale selama 2 tahun. Setelah itu, Syekh Mudawali pindah ke Padang dan belajar pada Syekh Jamil Jaho Padang Panjang. 2 tahun di Padang, Syekh Mudawali melanjutkan pendidikannya ke Mekah atas kiriman Syekh Jamil Jaho. Setelah 2 tahun di Mekah, kemudian Syekh Mudawali kembali ke Blangpidi dan melanjutkan mendirikan pesantren tradisional di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Saat itulah Abu Ibrahim Waila sudah mengetahui bahwa Syekh Mudawali telah kembali dari Mekah dan mendirikan pesantren. Maka Abu Ibrahim Waila kembali belajar pada Syekh Mudawali untuk memperdalam ilmu tarekat Naksabandiyahnya. Namun sebelum itu, Abu Ibrahim Waila pernah belajar pada Abu Calang, yaitu Syekh Muhammad Arsyad dan Tengku Bulyatin Suwa, bersama rekan seangkatannya, yaitu almarhum Abu Adnan Bakongan. Setelah lebih kurang 2 tahun memperdalam ilmu tarekat pada Syekh Mudawali, Abu Ibrahim Waila kembali ke kampung halamannya. Tapi tidak lama setelah itu, Abu Ibrahim Waila mengembara, yang dimana keluarganya sendiri tidak mengetahui kemana Abu Ibrahim Waila pergi mengembara. Menurut riwayat dari Tengku Nasruddin, yaitu menantu Abu Ibrahim Waila, semasa hidupnya Abu Ibrahim Waila pernah menghilang dari keluarga selama 3 kali. Pertama, menghilang selama 2 bulan. Yang kedua, Abu Ibrahim Waila menghilang selama 2 tahun. Dan yang ketiga, Abu Ibrahim Waila menghilangkan diri selama 4 tahun yang tidak diketahui kemana perginya. Dalam kali terakhir inilah Abu Ibrahim Waila kembali pada keluarganya di Pasi, Aceh. Pihak keluarga tidak habis pikir
pada perubahan yang terjadi pada Abu Ibrahim Waila. Rambut dan jenggotnya sudah demikian panjang tak terurus, pakaiannya sudah compang-camping, dan kukunya panjang seadanya. Mungkin bisa kita bayangkan seseorang yang sudah menghilang selama 4 tahun dan tak sempat untuk mengurus dirinya. Beginilah kondisi Abu Ibrahim Waila ketika kembali ke tengah keluarganya setelah 4 tahun beliau menghilang. Maka wajar saja bila sejarah duniawiyah dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat Waila menganggap Abu Ibrahim Waila sudah tidak waras lagi. Abu Ibrahim Waila oleh banyak orang dikenal sebagai ulama yang pendiam, dan ini sudah menjadi bawaannya sewaktu beliau kecil hingga masa tuanya. Beliau hanya berkomunikasi bila ada hal yang perlu untuk disampaikan, sehingga banyak orang yang tidak berani bertanya terhadap hal-hal yang terkesan aneh bila dikerjakan oleh Abu Ibrahim Waila. Sikap Abu Ibrahim Waila seperti itu sangat dirasakan oleh keluarganya. Namun, mereka sudah tahu sifat dan pembawaannya demikian. Keluarga hanya bisa pasrah terhadap pilihan jalan Abu Ibrahim Waila, yang terkadang sikap dan tindakannya tidak masuk akal. Tapi, begitulah orang mengenal sosok Abu Ibrahim Waila. Tokoh ini merupakan orang yang sangat dihormati di Aceh. Masyarakat Aceh memanggilnya dengan Tengku Ibrahim Waila dan percaya bahwa beliau sering menunaikan salat Jumat di Mekah dan kembali pada hari itu juga. Menurut keterangan masyarakat di sana, beliau bisa berjalan cepat dan lebih cepat daripada mobil, dan tentu itu bukan seperti yang kita bayangkan. Beliau jarang naik bis, tetapi lebih senang dengan berjalan kaki. Ia juga dipercaya bisa menghilang. Ada orang yang menyebutnya sebagai dewa tidur, yang menghabiskan hari-harinya dengan tidur. Ibrahim Waila juga bisa mengetahui perilaku seseorang, dan seringkali orang yang menemui beliau dibacakan kesalahannya untuk diperbaiki. Sebelum terjadinya tsunami, Abu Ibrahim Waila pernah mengatakan air laut bakal naik sampai setinggi pohon kelapa. Dan ternyata terbukti tsunami. Dan juga banyak kisah-kisah gaib yang lainnya tentang Abu Ibrahim Waila. Ulama karismatik ini selalu dicari-cari hanya untuk dimintai berkahnya ketika beliau masih hidup. Tokoh karismatik ini, yaitu Abu Ibrahim Waila, meninggal pada bulan Juli 2009 lalu dalam usianya 90 tahun di kediamannya, yaitu di Desa Pasi, Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat, dan dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Dan riwayat dari ribuan pelayat pun memberinya penghormatan terakhir. Dan itulah salah satu kisah wali Allah dari Aceh. Kisah seperti ini sebenarnya tak perlu diperdebatkan, karena kita menceritakan tentang wali, bukanlah orang yang sembarangan. Dan juga setelah Anda menonton video ini, admin juga tidak mengajak Anda untuk meyakininya. Admin hanya menyampaikan tentang kisah ini karena bagi admin beliau adalah salah satu ulama yang sangat dihormati di Aceh. Dan bagi orang Aceh, beliau adalah orang yang sangat spesial. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.